Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan media pembelajaran yang kami ambil, yaitu media PET. Oke, baiklah, sebelum kami menjelaskan terlebih jauh apa sih media PET itu sendiri, kompetensi dasar apa yang kami ambil, indikator apa, dan serta mengapa sih kami itu mengambil media PET itu sendiri. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Hidayatul Mardiana yang akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari media PET itu sendiri dan apa sih media PET itu sendiri. Saya Sulih Utami di sini akan menjelaskan kepada teman-teman kompetensi dasar apa dan indikator apa saja yang kelompok 11 gunakan dalam materi asam basa menggunakan aplikasi PET ini sendiri. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu untuk mengukur pH larutan menggunakan pH meter, lakmus, dan mengetahui daya hantar listriknya. Sedangkan untuk indikatornya sendiri adalah untuk mengetahui pH suatu larutan dan daya hantar listriknya. Nah, pasti teman-teman nanya, kenapa harus menggunakan aplikasi PET ini sendiri? Karena sekarang kondisinya kan lagi pandemi, lagi semua serba online, semua serba virtual, sekolah ditutup. Nggak mungkin kita menyuruh siswa-siswi kita untuk datang ke sekolah untuk melakukan praktikum. Jadi jalan satu-satunya adalah untuk menggunakan aplikasi PET ini sendiri. Untuk lebih jelasnya bagaimana aplikasi PET ini dan cara kerjanya akan dijelaskan oleh partner saya selanjutnya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa sih PET itu sendiri. Physics Education Technology atau PET merupakan simulasi yang dikembangkan oleh University of Colorado yang berisi simulasi pembelajaran tentang fisika, biologi, dan kimia untuk kepentingan pembelajaran. Simulasi PET ini menekankan pada hubungan antara fenomena kehidupan nyata dengan ilmu yang mendasari, mendukung pembelajaran dengan pendekatan interaktif dan konstruktivis, memberikan umpan balik, serta menyediakan tempat kerja yang kreatif. Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menggunakan media PET itu sendiri. Di sini media PET ini kan berbasis aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa kita unduh lewat Google, karena kalau kita unduh lewat Google Play Store itu bakalan berbayar dia. Jadi untuk kalian mau mendownload media PET itu sendiri, kalian bisa downloadnya itu lewat Google biar gratis gitu. Nah, di sini saya akan mengklik PET. Saya akan cari media tersebut. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini karena ini kan media PET ini berbentuk simulasi, jadi kita pilih menu simulasi. Nah, di sini ada untuk media PET ini ada pembelajaran mengenai fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, biologi, dan lain sebagainya. Karena berhubung kita adalah mahasiswa dari kimia, jadi di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari media PET itu mengenai pembelajaran tentang kimia. Kita klik kimia. Nah, seperti ini tampilan dari media PET itu sendiri. Kalian bisa menggunakan simulasi untuk penentuan balon dan listrik statis, terus bentuk dan perubahan energi, karena kebetulan indikator yang kami ambil adalah tentang penentuan pH dari larutan asam, maka kita menggunakan simulasi media seperti ini. Kita klik larutan asam basa. Nah, ini tampilan dari simulasi larutan asam basanya. Nah, di sini kan ada unduh. Kalau kalian mau mengunduh aplikasi ini juga bisa, dan kalian juga bisa menggunakan online ataupun offline.
Kalau menggunakan offline berarti kalian itu harus unduh dulu aplikasi tersebut. Nah, karena di sini saya akan menggunakan yang online dulu, saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Kita klik. Kemudian kita klik introduction. Nah, di sini ini adalah tampilan dari simulasi untuk larutan asam basanya. Di bagian sini, di bagian ada larutan, terus ada molekul, terus solvent. Di sini misalnya kita mau menentukan pH dari larutan air itu sendiri. Nah, kita bisa mengklik tool. Di sini ada toolsnya itu, ini adalah penentuan pH. Nah, yang kemudian ini adalah kertas lakmusnya, dan yang ini adalah daya hantar listriknya. Semisal ini kita mau menentukan pH dari larutan air itu sendiri, kita klik air. Nah, kemudian klik tool. Ini sudah muncul tentang pH. Nah, kita tarik ke bawah sedikit. Nah, di sini akan tertera berapa sih pH dari larutan air itu sendiri. Nah, kemudian kita mau menentukan pH dari asam kuat itu sendiri. Kita klik asam kuat. Nah, ini juga akan keluar bentuk molekul-molekul dari asam kuat itu sendiri. Kita mau menentukan pH dari asam kuat itu sendiri, kita tarik ke bawah lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini akan muncul 2,0. Ini adalah pH dari asam kuat itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita mau melihat kertas lakmus dari asam kuat itu sendiri, kita klik bagian toolsnya itu kertas lakmus yang di tengah seperti ini. Nah, kemudian kita celupkan seperti ini. Kita cocokkan. Nah, ini adalah warna dari kertas lakmus dari larutan asam kuat. Kemudian kita juga bisa melihat dari daya hantar listriknya di sini. Nah, misalnya ini, kita menggunakan asam kuat. Kita lihat bagaimana daya hantar dari listrik untuk asam kuat itu sendiri. Kita celupkan lagi. Nah, di sini terlihat bahwa lampu ini menyala sangat terang. Nah, nanti kita lihat perbedaan dari air, bagaimana daya hantar listriknya. Oke, kita coba untuk air ya. Nah, di sini kita lihat bahwa daya hantar listrik dari air itu sendiri sedikit menyala, tapi lebih terang dengan asam kuat. Seperti ini. Karena kebetulan indikator yang kita ambil adalah penentuan pH. Jadi di sini sudah saya jelaskan mengenai pH dari suatu larutan tersebut. Oke, itu saja dari saya untuk bagaimana sih cara penggunaan dari media PET itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mulyati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi PET Interactive Simulation yang merupakan media pembelajaran yang kelompok kami gunakan. Nah, kelebihan dari aplikasi PET Interactive Simulation ini, pertama, sangat menarik dan mudah untuk dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua, simulasi interaktif PET ini dapat digunakan secara offline maupun secara online. Yang terakhir, aplikasi PET Interactive Simulation ini merupakan suatu aplikasi yang ramah pengguna, sehingga dapat di-download secara gratis. Selanjutnya, kekurangan dari aplikasi PET Interactive Simulation ini, yang pertama, biasanya keberhasilan dari suatu media yang akan kita gunakan itu akan sangat bergantung pada kemandirian dari siswa itu sendiri.
Yang kedua, akses untuk melaksanakan kegiatan laboratorium secara virtual dengan menggunakan aplikasi atau dengan memanfaatkan aplikasi PET Interactive Simulation ini, itu akan sangat bergantung pada jumlah fasilitator. Yang terakhir, siswa dapat merasa jenuh jika kurangnya pemahaman terkait dengan penggunaan komputer itu sendiri.